Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa drawing dari babak kualifikasi Piala Asia tahun 2023 sudah dilakukan dan ternyata timnas Indonesia berada di grup A bersama tim nasional Jordania, tim nasional Kuwait, dan juga tim nasional Nepal. Semua pertandingan akan dimainkan di Kuwait, berarti Kuwait menjadi tuan rumah dari grup A ini. Total ada 6 grup dan hanya juara grup dan juga 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia tahun 2023 yang akan diselenggarakan di China. Seperti yang kita pahami juga bahwa sebelum masuk ke babak kualifikasi ini, timnas Indonesia juga bermain di 2 pertandingan playoff lawan tim nasional Chinese Taipei. Kalau dilihat dari peta kekuatan di grup A, tentu ini adalah grup yang sangat amat maha berat untuk tim nasional Indonesia, teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia tidak punya rekor yang baik ketika bertanding lawan tim-tim nasional yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Seperti juga yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia kalah 2 kali dengan skor telak lawan tim nasional Uni Emirat Arab di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia lalu. Bahkan di Asian Games tahun 2018 lalu saya masih ingat timnas Indonesia kalah lawan tim nasional Palestina di fase grup dan juga tidak bisa menang lawan tim nasional Uni Emirat Arab dan kalah melalui tendangan adu penalti. Sedangkan lawan lainnya tim nasional Nepal juga bukanlah tim yang lemah, teman-teman. Memang secara ranking mereka tidak punya ranking FIFA yang baik, tapi tim ini juga mengandalkan agresivitas. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tim nasional yang berasal dari kawasan Asia Selatan itu juga mengandalkan teknik permainan. Dan sebelumnya kita juga tidak bisa menang lawan tim nasional Bangladesh yang berasal juga dari kawasan Asia Selatan di 2 pertandingan uji coba tahun lalu. Ya, beda tipis lah antara Nepal dan juga Bangladesh. Jadi tentu jika kita berbicara secara peluang, ya sulit untuk tim nasional Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2023. Ini kita berbicara soal peluang. Tapi bukan berarti bahwa peluang kita tertutup. Kalau kita berbicara soal peluang kan tentu ada persentase. Menurut saya persentasenya 50-50 untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Asia tahun 2023. Kenapa saya mengatakan 50-50 dulu sekarang? Karena saya ingin menunggu dulu bagaimana persiapan dari tim nasional Indonesia menuju nanti ke babak kualifikasi dari Piala Asia ini. Karena yang penting adalah dari segi persiapan. Jika persiapannya ini bagus, seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia sebelumnya, sebelum bermain di Piala AFF, maka saya pikir timnas Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Asia. Jadi segala-galanya ini tergantung dari segi persiapan. Kalau kita berbicara materi pemain, justru kita punya materi pemain yang menjanjikan. Karena mayoritas kita punya pemain-pemain muda yang tentu punya motivasi dan juga determinasi yang kuat agar bisa perform dan bisa lolos ke Piala Asia tahun 2023. Dan mereka juga telah menunjukkan performance mereka di Piala AFF lalu. Mereka bermain luar biasa, bermain all out, tidak takut dengan para pemain tim lawan yang memang mayoritas adalah pemain-pemain senior. Jadi ketika kita berbicara soal persiapan, tentu persiapan itu adalah 2 tahap. Yang pertama adalah pertandingan uji coba, yang kedua adalah pemusatan latihan. Nah, tentu uji coba next uji coba yang akan dilakukan di bulan Maret, kita perlu lawan tim yang lebih tangguh lagi. Jangan sampai kita lawan tim-tim yang lemah seperti sebelumnya lawan Timor Leste. Memang kita menang juga lawan Timor Leste walaupun dari segi permainan belum begitu rapi ya teman-teman, masih ada missing link yang terlihat dari permainan timnas Indonesia, tapi kita perlu lawan yang lebih tangguh lagi. Yang saya baca beritanya bahwa sebelumnya rencananya akan lawan Kroasia, tapi tidak jadi. Mungkin lawan Bangladesh, tapi belum tentu. Mungkin sekarang lawan Suriname. Nah, saya tidak tahu tuh mana yang benar beritanya dan siapa nanti lawan kita di bulan Maret. Tapi lawan yang kita hadapin harus lawan yang tangguh. Kalau bisa dari kawasan Timur Tengah atau dari Asia Selatan. Jadi paling tidak Coach Sintayong bisa kurang lebih membaca lah kira-kira seperti apa sih pola permainan dari tim-tim dari kawasan Timur Tengah atau juga dari kawasan Asia Selatan. Itu sangat penting, teman-teman. Yang kedua, kita tahu bahwa akan ada SEA Games sebelum kualifikasi Piala Asia ini. Nah, yang saya harapkan bahwa Coach Sintayong juga bisa memilih pemain-pemain yang nanti akan menjadi bagian dari struktur tim nasional Indonesia senior agar mereka juga mendapatkan menit bermain, agar mereka juga bisa menyatukan
kekompakan di antara mereka. Karena yang saya perhatikan teman-teman di Piala AFF lalu, yang menjadi persoalan adalah dari segi teamwork para pemain kita. Dan itu bisa kita maklumi untuk saat ini, karena ini kan adalah tim yang baru, mayoritas pemain-pemain yang baru. Bahkan di pertandingan uji coba lalu lawan Timor Leste, kita tahu ada 2 wonderkid yang dipanggilkan, Ronaldo Kuate dan juga Marcelino Ferdinand, yang tidak tertutup kemungkinan juga jika mereka akan bermain di SEA Games nanti, and maybe di tim nasional Indonesia senior, karena permainan mereka cukup baik, tinggal bagaimana nanti mereka bisa menunjukkan progres kepada Coach Sintayong. Dan satu lagi yang saya lagi menunggu, bagaimana nanti dengan proses pemain-pemain yang rencananya akan dinaturalisasi, pemain-pemain keturunan ya teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, mereka perlu menjadi warga negara Indonesia dengan proses naturalisasi. Nah maka itu yang saya baca beritanya bahwa Jordi Amat dan juga Sandy Walsh sudah fix, dokumennya sudah berada di Kemenpora. Jika saya tidak salah baca beritanya, tinggal kita tunggu prosesnya bisa atau tidak cepat selesai. Kalau bisa ya sebelum SEA Games. Kemudian juga ada nama lainnya yang masuk, Shane Patinama, dan rencananya ada pemain lainnya yang saya belum tahu juga siapa pemain tersebut yang juga akan dinaturalisasi karena pemain tersebut punya darah Indonesia atau garis keturunan Indonesia. Jadi jika kita punya pemain-pemain yang nanti telah dinaturalisasi, pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, saya pikir kita punya peluang yang lebih baik lagi. Tapi untuk saat ini, sebelum saya melihat persiapan dari timnas kita, ya saya pikir peluangnya hanya 50% untuk lolos dari grup ini. Memang kita tahu bahwa Jordania dan Kuwait adalah 2 tim tangguh juga dari kawasan Timur Tengah, walaupun mereka bukanlah tim-tim yang kuat lah kalau kita bandingkan dengan tim-tim Timur Tengah lainnya. Tapi masalahnya bagi timnas kita bahwa selalu kesulitan lawan tim-tim dari Timur Tengah, karena memang mereka mengandalkan passing game yang bagus dan mereka mengandalkan intelijensia. Banyak yang mengira bahwa tim-tim asal Timur Tengah ini mengandalkan crossing-crossing tinggi, padahal enggak, mereka juga bermain umpan-umpan pendek yang sangat baik. Itu bisa kita lihat di permainan Timnas Uni Emirat Arab, dan sebelumnya pada saat berhadapan dengan Palestina, Timnas Indonesia ketika kalah di Asian Games, mereka bermain dengan umpan-umpan pendek juga, ada kombinasi permainan. Nah, Nepal juga adalah tim yang perlu diwaspadai karena mereka akan bermain sangat amat agresif. Mereka tentu akan coba untuk menyulitkan tim-tim lain yang berada di grup A ini. Kalau menurut saya timnas Indonesia punya peluang, asalkan itu dia persiapannya harus matang. Jangan sampai nanti ya kan lagi tengah persiapan ternyata mereka perlu juga fokus kepada hal-hal lainnya di luar pemusatan latihan atau juga di luar pertandingan-pertandingan uji coba. Saya pikir para pemain perlu fokus kepada masa persiapan ini, karena masa persiapan nanti atau pemusatan latihan atau juga pertandingan-pertandingan uji coba yang akan menentukan langkah timnas Indonesia senior untuk lolos ke Piala Asia tahun 2023. Memang nanti di SEA Games kita tahu bahwa ada batasan usia, jika saya tidak salah di bawah usia 23 tahun ya, tapi kan kita tahu mayoritas para pemain kita juga usianya di bawah 23 tahun, dan nanti juga kita berharap bahwa pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri seperti Witan dan juga Asnawi dan juga Egy bisa kembali membela timnas Indonesia senior, karena kita perlukan mereka. Kita tahu mereka juga sudah jauh berkembang, dan nanti kita lihat jika ada pemain-pemain lain kita yang bisa juga berkarir di luar negeri. Saya sudah tidak sabar teman-teman untuk menunggu pertandingan awal dari timnas Indonesia senior. Saya ingin cek dulu ya jadwalnya ya teman-teman ya. Paling tidak saya bisa sharing sama teman-teman. Nah, pertama nih lawan timnas Kuwait. Ini sangat penting karena lawannya tuan rumah. Kemudian lawan Jordania dan kemudian lawan Nepal. Artinya di 2 match awal timnas Indonesia minimal harus mendapatkan 4 poin. 1 kali menang, 1 kali seri, baru nanti lawan timnas Nepal bisa bermain lebih tenang lagi. Ya kalau bisa meraih kemenangan juga agar minimal bisa lolos sebagai salah satu runner up terbaik. Dan kita tahu bahwa sebagai tuan rumah Kuwait pasti all out. Ya tapi kita tetap perlu optimis ya. Lagi-lagi saya ulangi, semuanya tergantung dengan persiapan yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia senior. Yuk kita support terus timnas Indonesia. Kita harapkan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Memang kita berada di grup berat, tapi kita juga perlu optimis. Jika kita tidak optimis teman-teman, maka kita akan sulit untuk berhasil di kehidupan kita. No hate, only football. Salam sepak bola.